Halo teman-teman, video kali ini saya akan coba menjelaskan sebuah film dengan judul Concussion. Profesi sebagai dokter menjadi salah satu profesi yang mengemban tanggung jawab besar, apapun bidang spesialisasinya. Dalam kisah nyata yang mungkin pernah kalian dengar mengenai kontroversi kematian mendadak seorang legenda pemain football, seorang dokter ahli patologi forensik berusaha untuk menyampaikan dan mengemukakan hasil penelitiannya pada NFL untuk mengungkap penyebab kematian sebenarnya pemain football yang ditanganinya itu. Kisah Dr. Bennett Omalu ini mendasari pembuatan film berjudul Concussion yang ditulis dan diarahkan oleh Peter Landesman. Berdurasi sepanjang 122 menit dengan menjadikan Will Smith sebagai pemeran Bennett Omalu. Fokus cerita dalam Concussion adalah perjuangan Dr. Bennett untuk menyampaikan tentang hasil penelitiannya yang berkaitan dengan keselamatan para pemain football di bawah naungan NFL. Bukan hal yang mudah untuk Dr. Bennett mendapatkan hak bersuaranya. Sebelum saya melanjutkan pembahasan ini, saya mau ngasih tahu kalau video ini berisikan spoiler dari film Concussion. Jadi untuk kalian yang memang belum menonton filmnya, saya sangat menyarankan agar kalian menonton filmnya terlebih dahulu secara utuh. Kalau kalian udah nonton terus masih ngerasa nggak ngerti atau butuh penjelasan lebih lanjut, baru deh kalian tonton video ini. Kita lanjut. Dr. Bennett yang mengotopsi jasad Mike Webster adalah dokter terkemuka yang cerdas, punya sederet gelar pendidikan dan pandai mengemukakan pendapatnya. Ia begitu berdedikasi pada pekerjaannya sebagai ahli patologi forensik. Pekerjaannya teliti dan telaten. Dr. Bennett juga tampaknya seseorang yang religius. Ia selalu berdoa dan meminta izin kepada mayat yang akan diotopsinya sebelum melakukan pekerjaan. Ya, memperlakukan mayat itu dengan hormat sebagai manusia. Itulah yang membuat Dr. Bennett berbeda dari rekan-rekannya. Namun hal itulah yang membuatnya mendapat masalah dengan institusi tempatnya bekerja, karena ia dianggap terlalu lamban dalam bekerja. Dr. Bennett sebenarnya orang yang ramah. Ia senang membantu orang lain dan sebenarnya tidak bisa menolak jika ada yang meminta bantuannya. Sebagai seorang asal Nigeria, ia sering mengalami diskriminasi di Amerika. Tapi Dr. Bennett berusaha untuk melakukan yang terbaik dalam hidupnya. Di sisi kehidupan yang lain, Mike Webster, seorang legenda football, berada dalam titik terendah dalam hidupnya. Kondisi kesehatannya terus menurun. Ia menjadi tunawisma karena tidak ingin berada di rumah. Perilakunya tidak terkendali dan ingatannya menurun. Mike punya kecenderungan besar untuk menyakiti dirinya sendiri. Kondisinya benar-benar mengkhawatirkan. Mike sering bicara melantur pada anak-anaknya dan bersikap sangat kasar terhadap istrinya. Dokter tim yang bertanggung jawab merawatnya merasa bingung dengan kondisi Mike. Hasil scan kepalanya bersih dan tidak diketahui apa penyebab kondisinya selama ini. Sampai akhirnya Mike ditemukan tewas di truk pick-up miliknya. Dr. Bennett yang menangani otopsi mayatnya. Ia tidak yakin kalau penyebab sesungguhnya kematian Mike adalah serangan jantung setelah mengetahui ia mengalami penderitaan bertahun-tahun dalam hidupnya. Seperti biasa, Dr. Bennett mengajak mayat Mike bicara sebelum melakukan otopsi. Tubuh Mike dibedah dan dicatat beberapa hal yang ditemukan oleh Dr. Bennett. Ia jadi gelisah ketika melihat hasil CT scan milik Mike yang terlihat normal. Tapi rekam catatan medisnya menunjukkan hal-hal yang berkaitan dengan saraf neurologi. Ini sebuah kejanggalan. Dr. Bennett berniat membedah otaknya. Tetapi rekannya Daniel melarang karena institusinya tidak akan membayar biaya tersebut. Mereka sempat berdebat, Dr. Bennett memaksa untuk tetap melakukannya walaupun tidak mendapat bayaran. Ia benar-benar mendedikasikan waktunya untuk menemukan penyebab kematian sang legenda, Mike Webster. Melalui slide mikroskopik otak Mike, akhirnya Dr. Bennett mendapat kesimpulan bahwa ada neurotrauma parah yang dialaminya. Demi memastikan kesimpulan medis yang ia dapatkan, Dr. Bennett terus memperhatikan cara pemain football melakukan latihan. Banyak kekerasan yang mereka alami. Rata-rata terjadi benturan kepala keras yang mungkin saja menyebabkan gegar otak. Menyaksikan semua proses latihan dan pertandingan itu, Dr. Bennett semakin gelisah. Ia menyadari ada gangguan otak yang tidak dapat terlihat dalam CT scan biasa. Untuk memastikannya lagi lebih jelas, Dr. Bennett meminta bantuan teman-teman satu profesinya yang menemui ahli saraf yaitu Dr. Stephen Dekoski yang melihat slide mikroskopik otak Mike. Pendapatnya pun sama, itu adalah hal yang buruk. Penemuan ini benar-benar bisa menarik perhatian para dokter. Dr. Bennett mengatakan kalau football adalah permainan yang tidak cocok untuk manusia.
Tubuh manusia tidak dirancang untuk menerima benturan yang sangat keras, terutama bagian kepala. Teori baru yang dikemukakan oleh Dr. Bennett adalah setiap benturan yang terjadi pada pemain football seperti Mike Webster bisa melepaskan protein pembunuh pada otak yang menyebabkan tercetusnya pikiran tidak terkendali, seperti gejala yang dialami oleh Mike Webster. Penemuan Dr. Bennett ini akhirnya berniat untuk dipublikasikan. Rekannya menyuruhnya menamai penemuan itu sebelum mereka publikasikan di jurnal medis. Ini menjadi pencapaian besar dalam hidup Dr. Bennett sepanjang perjalanan karirnya. Ia menamai penemuannya sebagai Chronic Traumatic Encephalopathy atau disingkat sebagai CTA. Jurnal publikasinya akan ditulis atas nama Dr. Bennett, Dr. Stephen, dan Dr. Cheryl. Mereka berharap kalau jurnal itu bisa membuat pihak NFL lebih mampu menjamin kondisi para pemainnya. Namun sebelum jurnal itu terpublikasi, korban baru bertambah. Kali ini menimpa rekan dekat Mike Webster yang bernama Justin. Ia tidak bisa mengendalikan pikirannya dan tewas dalam kecelakaan mobil. Disusul kemudian oleh Terry Long yang dinyatakan bunuh diri. Ketiga nama besar dalam dunia football itu meninggal dalam usia yang masih terbilang sangat muda. Dr. Bennett memutuskan untuk mengotopsi tubuh Terry Long juga. Saat itu jurnal publikasinya telah terbit di bagian jurnal medis. Sayangnya, apa yang telah ditemukan oleh Dr. Bennett tidak bisa diterima oleh Chris Jones dan Dewan NFL. Mereka menarik jurnal tersebut dan mengatakan kalau Dr. Bennett tidak cukup berpendidikan untuk membuat jurnal itu. NFL menuduh Dr. Bennett dan rekan-rekannya melakukan penipuan. Kalau jurnal buatan mereka ditarik, maka karir mereka akan aman. Itulah ancaman yang diberikan oleh NFL. Cheryl mengatakan kalau NFL tampaknya ketakutan dengan penemuan sang Dr. Bennett. Kini, jalan mereka untuk mengungkap kematian para pemain football menemukan rintangan yang sulit. Kalau Dr. Bennett memutuskan mempertahankan jurnal publikasinya, maka ia seperti berperang melawan korporasi besar dengan 20 juta lebih pendukung. Cheryl tidak yakin untuk melawan NFL. Mereka dalam persimpangan jalan untuk menentukan apakah terus memperjuangkan kebenaran dan pengetahuan yang mereka temukan atau berhenti demi menyelamatkan karir serta kehidupan mereka. Namun, Dr. Bennett merasa memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan ini pada dunia. Rekan-rekannya menyarankan agar mereka berhenti saja lalu menarik jurnal publikasi mereka. Dr. Bennett jadi bimbang, tetapi ia dengan mantap dan memikirkan tanggung jawab profesionalnya sebagai dokter, memilih untuk tetap menyebarluaskan penemuannya ini kepada publik. Apapun resiko yang akan dihadapinya nanti, niatnya baik, yaitu ingin menyelamatkan para pemain football dari resiko kematian yang sama dengan pendahulu mereka. Publikasi luas itu dianggap sebagai tantangan untuk melawan NFL atau National Football League. Banyak teror yang datang kepada Dr. Bennett setelah itu. Hidupnya tidak bisa lagi tenang. Telepon demi telepon terus berdatangan, sampai akhirnya di suatu pagi, Dr. Bennett mendapat panggilan dari Julian Bayles, mantan dokter di NFL yang juga merupakan teman dekat Mike Webster. Julian menunjukkan dukungannya kepada Dr. Bennett. Mereka bertemu di rumah Julian. Fakta mengejutkan telah diketahui oleh Dr. Bennett. Ternyata selama ini NFL sudah mengetahui diagnosis gegar otak itu, namun mereka menutupinya. Julian tidak bisa melakukan apa yang Dr. Bennett lakukan untuk mengungkap ancaman tersebut. Keinginan Julian sama dengan Dr. Bennett, yaitu mengungkap resiko pemain football dan penyebab kematian para pemain yang dulu dalam masa perawatan Julian, yaitu 12 orang selama beberapa tahun. Julian ingin menghentikan semuanya. Ia tidak ingin ada korban jiwa lagi. Itu artinya Julian menunjukkan dukungan dan bantuannya. Dr. Bennett meminta agar Dr. Julian membantunya hadir dalam rapat komisi. Tetapi sayangnya hal itu tidak bisa dilakukan. Para pejabat NFL tidak mau menghadirkan Dr. Bennett apalagi berbicara dengannya. Dr. Bennett justru diyakini akan mendapat diskriminasi kalau ia memaksa hadir di rapat komisi. Julian menyarankan agar Dr. Bennett mencari bukti kuat yang lain untuk maju serta menghentikan perbuatan NFL. Di luar perjuangan Dr. Bennett, sebenarnya ada para mantan pemain yang juga berjuang untuk melawan kondisi mereka. Dave Darson dan Andrew Wetters adalah bagian di antara survivor CTA yang masih tidak bisa menemukan solusi untuk kondisi mereka. Andrew Wetters tidak bertahan lama. Ia memutuskan bunuh diri di usia 44 tahun karena menyerah dengan kondisinya. Dr. Bennett memilih untuk melakukan penelitiannya lebih lanjut. Dengan dibantu oleh Julian, kini mereka berdua mewawancarai keluarga para korban meninggal untuk mengetahui gejala dan perubahan yang ditemukan pada penderita CTA. Penelitian dan penemuan ini memang layak diperjuangkan.
Tiga orang dokter sepertinya akan memilih melawan korporasi besar dengan 20 juta pendukung. Bennett, Cheryl, dan Julian akan kembali mempublikasikan jurnal medis mengenai CTE agar NFL mendengar mereka. Awalnya Bennett dan Julian menemui Dr. Joseph Maroon selaku dokter tim untuk NFL. Tetapi Dr. Joseph menolak pemikiran Dr. Bennett. Dr. Joseph tidak mau mengungkap kebenaran dan memilih untuk melindungi NFL dari tudingan yang dilemparkan Dr. Bennett. Mereka berdebat. Dr. Joseph tetap bersikeras pada pendapatnya dan menyatakan kalau ia akan tetap melindungi bisnis yang menurutnya membuat Amerika terkenal dan maju berkat uang dari NFL. Hal itu benar-benar membuat Dr. Bennett kecewa dan terluka karena Joseph jelas telah melanggar sumpahnya sebagai dokter dan tidak lagi berpegang pada aturan kemanusiaan hanya demi bisnis football belaka. Dr. Joseph telah membuat nyawa manusia sebagai komoditas untuk memperkaya orang lain dan menghancurkan hidup para pemainnya, serta tentu saja keluarga yang ditinggalkan. Tak ada kesepakatan dari pertemuan itu. Dr. Bennett dan Dr. Joseph menantang satu sama lain. Dr. Bennett sebenarnya sempat patah semangat, tetapi istrinya itu Prema terus mendukungnya untuk melanjutkan menyampaikan kebenaran tersebut agar para pemain football lain masih bisa diselamatkan nyawanya dan kehidupannya, serta reputasi buruk dari mereka yang sudah meninggal bisa dibersihkan. Kebenaran harus terus disuarakan dan diungkap demi keadilan serta kehidupan yang lebih baik. Dewan Komisi NFL sudah mendapat kabar terbaru mengenai gerakan yang dibuat oleh Dr. Bennett dan Dr. Julian. Mereka menganggap bahwa itu adalah ancaman. Rapat komisi pun dibuat dengan memanggil Dr. Bennett melalui Dr. Julian. Suara kebenaran akhirnya terdengar. Tapi kabar buruk lagi-lagi terdengar. Julian tahu kalau komisi NFL tidak akan membiarkan Dr. Bennett bicara dan dilarang hadir. Bagi mereka, Dr. Bennett adalah orang kurang berpendidikan. Akhirnya Dr. Julian akan menggantikannya. Sayangnya harapan Bennett dan Julian tidak terjadi. NFL mengklaim bahwa trauma kepala para pemain tidak terkait dengan football, melainkan karena cedera masa lalu. Saat pertemuan komite terakhir, mantan eksekutif asosiasi pemain NFL yaitu Dave Duerson marah kepada Dr. Bennett dan memberitahu dia untuk kembali ke Afrika. Setelahnya, Dr. Bennett mengalami tekanan yang cukup besar untuk mundur dari pekerjaannya. Football adalah olahraga yang sangat disukai di Pittsburgh serta berperan besar dalam menyediakan pekerjaan dan beasiswa kuliah. Tentu banyak pendukung football yang jadi membenci Dr. Bennett dengan statementnya. Cheryl kemudian dikenakan penuntutan bermotif politik atas tuduhan korupsi, dan Dr. Bennett dipaksa untuk meninggalkan Pittsburgh segera setelah itu agar dia tidak dideportasi atau dikirim ke penjara dengan tuduhan kecil sebagai hukuman karena menodai citra NFL. Masalah lain timbul setelah itu. Prema mengalami keguguran setelah dibuntuti di dalam mobilnya. Tentu Dr. Bennett setelah kejadian tersebut terpaksa meninggalkan rumah impiannya yang dibangun di luar Pittsburgh, pindah ke Lodi, California, di mana dia bekerja di San Joaquin County. 3 tahun kemudian, Dave ditemukan bunuh diri karena ketidakmampuannya untuk mengatasi fungsi kognitif yang memburuk. Dalam catatan bunuh dirinya, Dave mengakui bahwa Dr. Bennett benar dan Dave bahkan menawarkan otaknya untuk penelitian di masa depan. Dr. Bennett diundang untuk berpidato di konferensi NELPA tentang gegar otak dan CTA. Dia memberitahu mereka bahwa dia pernah berharap dia tidak pernah mengenal Mike Webster. Tetapi dengan mengenalnya, dia memiliki tanggung jawab untuk memberitahu pemain NFL tentang resiko sebenarnya yang mereka ambil dengan bermain. Dia mengatakan bahwa dia tidak menyimpan dendam untuk NFL dan memberitahu mereka untuk memaafkan diri mereka sendiri dan berdamai. Di tengah meningkatnya pengawasan dari Kongres, NFL dipaksa untuk mengatasi dan mempertimbangkan masalah gegar otak lebih serius. Pada tahun 2011, pemain NFL menuntut liga karena tidak memberitahu mereka dengan benar tentang resiko CTA. Dr. Bennett kemudian ditawari pekerjaan sebagai kepala pemeriksa medis untuk distrik Columbia oleh Washington, tetapi ia menolak tawaran itu untuk tetap bersama keluarganya di Lodi. Dr. Bennett kemudian dinyatakan resmi sebagai warga negara Amerika Serikat pada Februari di tahun 2015. Sebuah keterangan terakhir berisi laporan kasus bunuh diri Junior Seau pada tahun 2012 dan tuntutan hukum berikutnya yang diajukan terhadap NFL oleh ribuan mantan pemain football. Concussion sebagai drama biografi memang memiliki plot yang kurang kuat. Namun gagasan yang ingin disampaikan dalam film ini berhasil disajikan dengan baik.
Dibumbui isu diskriminatif sosial, film berdurasi 122 menit yang memperlihatkan penampilan Will Smith di sepanjang durasinya ini berusaha untuk bercerita tentang perjuangan menyampaikan kebenaran. Kita akan melihat bagaimana Dr. Bennett Omalu melalui kebenaran sains bertempur melawan asumsi kebenaran industrial yang dipercayai orang banyak. Lewat Concussion, gagasan ini akan membuat penontonnya berpikir atau bahkan menyepakati bahwa apa yang benar tidak selalu populer dan bisa diterima oleh orang lain. Begitupun sebaliknya, yang populer dan mendapat banyak penerimaan tidak selalu benar. Sesuatu yang tampak benar walaupun tidak, sebenarnya hanya memiliki sistem kuasa yang mendukung dan merawatnya. Mungkin inilah yang disebut kekuasaan industri. Dengan uang dan kekuatan yang dimiliki sebuah korporasi, maka mereka akan bisa melakukan apa saja untuk menyingkirkan orang lain yang melawan kepentingan bisnisnya.